Shalom, jemaat kategori Kalau Ministry yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam sepanjang kehidupan kita. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Sebelum kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami, sehingga pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan yang selalu memberikan apa yang kita pinta dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Oh,
selalu ada bersama kami. Kau Bapa yang mengasihiku, Glory, Lord, kami agungkan, kami tinggikan, Lord. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Tema firman Tuhan hari ini adalah burung Raja Wali. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Burung Raja Wali adalah bagian dari keluarga elang yang bisa mencapai tinggi 90 cm dengan bentangan sayap hingga 2 meter. Burung Raja Wali ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, penglihatannya yang sangat tajam sehingga dapat mengejar mangsa dari ketinggian. Kedua, tangguh menghadapi badai. Ia tidak menghindari badai, malah menghadapinya dengan terbang tinggi untuk mendapatkan arus udara yang tenang. Ketiga, mampu terbang tinggi. Kekuatan sayap Raja Wali memungkinkannya untuk terbang sangat tinggi, bahkan di tengah badai, memanfaatkan arus udara untuk menghemat energi. Yang kedua, burung Raja Wali ini bisa hidup hingga 120 tahun. Namun, di usia yang ke-40 tahun, mereka harus memilih antara transformasi tubuh yang menyakitkan untuk memperpanjang hidup hingga 30 tahun lagi atau hidup lebih singkat. Pada usia ini, paruh burung Raja Wali menjadi bengkok, cakarnya tumpul, dan bulu sayapnya tebal, membuatnya sulit makan dan terbang. Jika burung Raja Wali ini memilih transformasi, mereka akan terbang ke pegunungan untuk bersembunyi dan membuat sarang. Mereka mematukkan paruh mereka ke batu hingga lepas dan tumbuh baru, lalu mencabut akar, cakar, dan bulu sayap hingga tumbuh cakar dan bulu baru. Proses ini memakan waktu sekitar 6 bulan dan dijalaninya dengan tabah, sering berjemur untuk mempercepat penyembuhan. Setelah selesai, Raja Wali bisa terbang bebas dan menjalani hidup normal kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Di dalam dunia ini, manusia tidak dapat lepas dari yang namanya masalah. Masalah terkadang membuat kita menjadi lesuh dan lelah. Masalah dan ujian adalah bagian dari proses kehidupan. Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat, seperti burung Raja Wali, dengan cara menanti-nantikan Tuhan. Hendaknya masalah membuat iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Seperti burung Raja Wali yang tidak menghindari badai atau masalah, malah menghadapinya dengan terbang tinggi untuk mendapatkan arus udara yang tenang. Masalah memacu kita
untuk mampu terbang tinggi bersama Tuhan dengan memperbanyak jam-jam doa untuk mendapatkan ketenangan, kebijaksanaan di dalam menghadapi masalah tersebut. Karena kita tahu bahwa di dalam segala perkara atau masalah, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Yang kedua, seperti burung Raja Wali yang mau mengalami transformasi untuk memperpanjang hidupnya. Dia mau melewati hal-hal yang sulit agar usianya boleh diperpanjang dengan cara ia harus terbang ke pegunungan untuk bersembunyi dan membuat sarang. Agar paruhnya yang bengkok, cakarnya yang tumpul, dan bulu sayapnya yang tebal, yang membuatnya sulit makan dan terbang, itu bisa terlepas dari itu semua dan kembali normal, sehingga dia bisa terbang bebas dan menjalani hidup normal kembali. Manusia juga seringkali harus melalui proses transformasi hidup. Di dalam Yohanes 15 ayat 2, Yesus berkata bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yesus mengajarkan bahwa setiap ranting yang berbuah harus dibersihkan agar dapat berbuah lebih banyak. Artinya manusia harus rela melepaskan hal-hal yang menghambat pertumbuhan rohaninya, seperti melepaskan kebiasaan buruk, dosa, atau pola pikir negatif. Proses ini bisa menyakitkan dan menantang, seperti Raja Wali yang harus mencabut paruh, cakar, dan bulunya. Namun dengan ketabahan serta memperkuat iman melalui doa, membaca firman Tuhan, dan terus tinggal di dalam kasih dan terang Tuhan, maka manusia dapat melalui proses pemurnian ini dan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih dekat dengannya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa proses pemurnian membuat hidup lebih bermakna dan berkenan di hadapannya. Kemampuan bertahan di tengah situasi sulit jika kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Akhirnya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti mendapatkan kekuatan baru. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Sekian firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.